Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Datu. Saya guru BK kalian di SMP 1 Sampang. Sekarang kita belajar tentang selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, kita akan belajar tentang pengertian belajar. Keberhasilan seseorang banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara belajar yang dilakukannya. Untuk itu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar ialah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang. Jadi tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Perubahan sikap tersebut mencakup perubahan pengetahuan kognitif, perubahan sikap afektif, perubahan keterampilan psikomotor, dari tidak terampil menjadi terampil. Belajar juga adalah hasil dari pengalaman dan latihan yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Untuk memperoleh belajar yang efektif dan hasil yang optimal, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam belajar, seperti: 1. Ada niat belajar yang tertanam dalam diri. 2. Banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik buku pegangan. 5. Membuat jadwal belajar latihan. 6. Mengkonsentrasikan diri dalam belajar. 7. Tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. 1. Dalam kegiatan belajar mengajar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan siswa, yaitu: menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas, membiasakan diri berdoa, memperhatikan penjelasan guru, bertanya jika ada penjelasan guru, mencatat hal-hal penting, membuat rangkuman, mau berdiskusi dengan teman-teman terhadap materi pelajaran. 2. Belajar mandiri. Belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri, membahas materi pelajaran yang dilakukan waktu jam kosong. 3. Belajar kelompok. Belajar kelompok ialah belajar bersama-sama antara beberapa siswa, membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Cara-cara belajar di rumah. Setelah kita mempelajari cara belajar di sekolah, perlu kita pelajari dan pahami cara belajar di rumah, mengingat belajar di rumah waktunya jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu belajar di sekolah yang terbatas. Belajar di rumah bisa diatur sesuai dengan situasi dan kondisi, serta kemampuan diri, namun sebaiknya perlu diperhatikan. 2. Mengulang pelajaran atau menghafal mengulang pelajaran dapat dilakukan dengan cara membaca. Berikut ini beberapa cara menghafal, yaitu: memahami tujuan materi, mengatur waktu menghafal. 3. Menghafal dilakukan secara terus-menerus dan disiplin diri. Ciptakan suasana tenang. Bila ada kata-kata kalimat yang sulit dihafal, dibaca dengan suara nyaring berulang-ulang. Istilah bahasa Latin hendaknya dibaca berulang-ulang. Rumus-rumus, simbol, dan logaritma dalam matematika dan IPA harus sering diterapkan dalam latihan, sehingga akhirnya dikuasai dan hafal dengan baik. 3. Membuat ringkasan dalam belajar di rumah. Selain mengatur waktu belajar dan menghafal pelajaran, kita perlu juga membuat ringkasan. 1. Menandai pada hal yang dianggap pokok. 2. Membuat kerangka ringkasan atau bagan berdasarkan hal-hal yang telah ditandai tersebut, agar memperoleh gambaran secara keseluruhan. 4. Membaca dengan baik. Membaca bukan merupakan suatu pelajaran yang pasif, tapi perlu usaha untuk dapat memahami dan mengerti apa yang dibaca. Seperti berikut: 1. Bacalah secara keseluruhan. 2. Membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri. 3. Mengadakan diskusi pribadi. 4. Menguji berapa jauh hal-hal yang telah dibaca itu masih ada dalam ingatan dengan jawab dan dengan perhatikan.
Nah, seperti itu yang telah disampaikan oleh Pak Abu. Saya sangat senang bertemu dengan kalian semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, salam sejahtera, murid-muridku semuanya. I love you, I love you. Mua.